lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada idola kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama beragama Islam. Puasa Ramadan hanya sah dilaksanakan bagi yang beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat, yang tidak terkena gangguan jiwa, otak atau fisik. Yang ketiga, suci dari haid atau nifas bagi yang perempuan. Yang keempat, balik ibadah puasa bagi laki-laki atau perempuan menjadi wajib. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup sekarang ini yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat dan istiqomah, yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Perkenankanlah, saya Nora Fatina Firdausi, kelas 6 Abu Ubaidillah bin Jarrah, SD ITI Syadul Ibad, Pandeglang. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan kultum dengan topik yang bertema syarat sah puasa. Teman-teman tercinta yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan hari yang ketiga. Mana kabarnya teman-teman sekalian? Sehat semua kan? Masih puasa semua kan? Nggak ada yang bolong kan? Kecuali untuk teman-teman akhwat yang sedang berhalangan. Yang lainnya tentunya masih puasa semua kan sampai hari ini. Semoga teman-teman bersama keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah lainnya. Meskipun dalam situasi wabah virus corona yang sedang melanda dunia. Semoga dengan berkah Ramadan, wabah virus corona ini segera dimusnahkan dari muka bumi ini. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, puasa Ramadan merupakan perintah wajib bagi kaum muslimin. Hal ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Selain itu, sabda Rasulullah SAW, beliau menyebutkan puasa Ramadan termasuk 5 perkara rukun Islam. Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad SAW adalah Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitul Haram. Teman-teman yang dirahmati Allah, hakikat puasa Ramadan adalah menahan diri dari hawa nafsu, terutama makan dan minum, serta hal-hal lain yang dapat membatalkan ibadah puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.
Apa saja syarat wajib berpuasa? Pertama, beragama Islam. Bagi orang non-muslim tidak diwajibkan berpuasa. Kalaupun berpuasa, maka tak ada nilai ibadahnya sama sekali. Kedua, cukup usia atau balik. Anak-anak yang belum mencapai usia balik belum wajib berpuasa. Untuk laki-laki, tandanya sudah balik, yaitu sudah bermimpi basah. Sedangkan untuk perempuan, tanda sudah balik, yaitu sudah mengalami menstruasi. Ketiga, berakal. Orang yang hilang ingatan atau gila tidak diwajibkan berpuasa. Keempat, memiliki kesanggupan untuk menjalankan ibadah puasa. Artinya, jika tidak sanggup karena alasan tertentu, misal karena sakit, maka tidak wajib berpuasa pada saat itu. Namun, nantinya pada hari lain di luar bulan Ramadan, dia wajib mengganti puasa atau membayar fidyah sebagai gantinya puasa. Apa itu fidyah? Fidyah adalah harta benda dalam kadar tertentu yang harus diserahkan kepada fakir miskin sebagai pengganti puasa. Demikian kriteria orang yang wajib berpuasa. Lalu bagaimanakah dengan syarat sahnya puasa seseorang? Syarat sahnya puasa bagi kita kaum muslimin yaitu: pertama, suci dari haid atau menstruasi dan nifas. Hal ini tentunya dikhususkan untuk akhwat. Syarat ini merupakan syarat terkena kewajiban puasa dan sekaligus sebagai syarat sahnya puasa. Kedua, berniat. Niat merupakan syarat sah puasa karena puasa adalah ibadah. Sedangkan ibadah tidaklah sah kecuali dengan niat, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Dalil dari hal ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Niat ibadah puasa harus dilakukan karena untuk membedakan dengan kondisi menahan haus dan lapar lainnya. Kondisi ini bisa jadi hanya sekedar kebiasaan dalam rangka diet atau karena memang sedang sakit. Sehingga kondisi ini harus dibedakan dengan puasa yang merupakan ibadah. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya niat bukanlah hanya sekedar diucapkan atau dilafazkan. Namun yang dimaksud niat adalah suatu kehendak untuk melakukan sesuatu dan niat letaknya ada di dalam hati. An-Nawawi rahimahullah, ulama besar Syafi'iyah, mengatakan, "Ayasihus shauma illa binniyati wa mahallahal qalbu wa la yushtarabun nutqu bila khilaf." Tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Letak niat ada dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Teman-teman yang kami muliakan, ada hadis dari Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Syarat ini adalah syarat puasa wajib menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Yang dimaksud dengan berniat di setiap malam adalah mulai dari tenggelam matahari hingga terbit fajar. Niat ini harus diperbaharui setiap harinya, karena puasa setiap hari di bulan Ramadan masing-masing hari berdiri sendiri, tidak berkaitan satu dan lainnya. Dan tidak pula puasa di satu hari merusak puasa hari lainnya. Niat puasa Ramadan harus ditegaskan atau jazm bahwa akan berniat puasa Ramadan. Jadi, tidak boleh seseorang berniat dalam keadaan ragu-ragu. Semisal, ia katakan, "Jika besok tanggal 1 Ramadan, berarti saya tunaikan puasa wajib. Jika bukan 1 Ramadan, maka saya niatkan puasa sunnah." Semacam ini tidak dibolehkan karena ia tidak menegaskan niat puasanya. Niat itu pun harus dikhususkan untuk puasa Ramadan saja, tidak boleh digabung dengan puasa lainnya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kesimpulannya bahwa syarat sahnya puasa Ramadan ada berapa?
Ada 2 ya. Yang pertama yaitu suci dari haid dan nifas. Yang kedua yaitu berniat. Demikianlah kultum hari ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga menambah ilmu dan bermanfaat bagi teman-teman semua dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan kali ini. Jika ada yang benar, itu semata-mata merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada yang salah, hal itu semata-mata karena kekurangan dan kehilafan saya. Untuk itu, mohon untuk diperbaiki. Sebelum saya mengakhiri kultum ini, saya ingin memberi sedikit pesan buat teman-teman dalam menghadapi wabah virus corona saat ini. Pertama, tetap tinggal di dalam lingkungan rumah. Jika memang terpaksa keluar dari lingkungan rumah, gunakan masker. Kedua, jaga kesehatan, jangan mager atau malas gerak. Ayo olahraga. Ketiga, selalu cuci tangan dengan bersih menggunakan sabun selama 20 detik. Keempat, makan makanan yang sehat dan bergizi. Kelima, tetap menjalankan ibadah wajib dan sunnah serta belajar. Demikian, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha-usaha dan ibadah-ibadah kita semua. Sekian, terima kasih. Salam untuk keluarga, semangat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isa Putih Akila akan membawakan kultum yang berjudul 5 syarat sah puasa Ramadan. Jika seseorang telah memenuhi syarat wajib puasa yakni Islam, balik, berakal sehat, dan tidak dalam perjalanan, tetapi ia tetap tidak melakukan puasa, maka ia berdosa karena puasa wajib hukumnya dan termasuk dalam rukun Islam yang harus dipenuhi. Adapun syarat sah puasa Ramadan diantaranya adalah 1. Islam. Puasa termasuk puasa Ramadan hanya saja jika dilakukan oleh orang Islam atau Muslim. Adapun puasa orang non-Muslim yang tidak sah hukumnya. Adapun puasa seorang mu'alaf atau orang yang masuk Islam adalah sah berdasarkan hukum Islam. 2. Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Puasa seseorang sah apabila ia dapat menjauhi dan meninggalkan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya adalah makan, minum, muntah dengan sengaja, mengeluarkan mani dengan sengaja, maupun bersentuh tubuh dengan pasangan. Orang yang melanggar perkara tersebut harus mengganti atau mengqadha puasanya di kemudian hari. Sedangkan orang yang bersentuh tubuh harus membayar kifarat, di antaranya adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin, atau memerdekakan budak. 3. Suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang haid dan nifas kemudian dia berpuasa, maka tidak sah puasanya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, dari Mu'adzah dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah seraya berkata, kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha puasa tetapi tidak mengqadha salat? Maka Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan Hurariyah? Aku menjawab, aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya. Dia menjawab, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Berdasarkan hadis tersebut, maka wanita yang sedang haid atau nifas boleh meninggalkan puasa, tetapi ia wajib untuk menggantinya atau mengqadhanya di lain hari selain bulan Ramadan. 4. Mumayyiz. Mumayyiz dalam bahasa Arab artinya dapat membedakan perkara yang baik dan buruk. Usia seseorang yang sudah diperkirakan memiliki sifat mumayyiz adalah sekitar usia 5 hingga 11 tahun. Dalam usia tersebut, biasanya anak-anak sudah mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Sehingga jika anak telah mencapai usia tersebut dan ia berpuasa, maka sah ibadah puasanya, meskipun mereka belum berkewajiban untuk menunaikan ibadah puasa.
Meskipun demikian, orang tua wajib mendidik anak dalam Islam sejak dini, termasuk melatih anaknya untuk berpuasa. 5. Niat. Sebagian ulama berpendapat bahwa niat juga termasuk dalam syarat sah puasa, selain juga merupakan rukun puasa. Niat adalah adalah syarat sah puasa karena puasa adalah salah satu bentuk ibadah, sedangkan suatu ibadah tidaklah sah tanpa adanya niat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Dan hadis lainnya juga menyebutkan bahwa dari Hafsah dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau telah bersabda, siapa yang tidak membulatkan niat puasanya sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Hadis riwayat Ahmad. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Saputi Akila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.